Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Halo semuanya, jadi di video kali ini admin akan membahas mengenai 8 plot cerita yang kemungkinan besar akan muncul di manga One Piece selama tahun 2022 ini berjalan. Seperti yang kita tahu, di acara Jump Festa 2022 yang lalu, Oda Sensei sempat mengindikasikan kalau arc Wano Kuni di manga One Piece yang sedang berjalan saat ini akan segera berakhir. Jadi, kita bisa berekspektasi bahwa tahun 2022 akan menjadi tahun yang penuh kejutan untuk pencinta manga One Piece. Nah, penasaran dengan apa saja ke-8 plot yang kemungkinan akan muncul di cerita manga One Piece sepanjang tahun 2022 ini? Oke, tanpa berlama-lama lagi, berikut ke-8 daftar yang sudah admin siapkan. Plot pertama yang menurut admin pasti akan terjadi di cerita manga One Piece di tahun 2022 ini adalah final battle-nya Luffy dan Kaido. Kalau melihat jalannya pertarungan di Onigashima sendiri, dengan Zoro yang sudah mengalahkan King dan Sanji yang sudah mengalahkan Queen, maka admin merasa kalau Oda Sensei sepertinya tidak ingin bertele-tele lagi untuk menyelesaikan pertarungan puncak di Wano Kuni. Hal ini sangat memungkinkan untuk final battle antara Luffy dan Kaido sendiri untuk terjadi sebentar lagi. Perkiraan admin, pertarungan Luffy dan Kaido akan selesai di awal bulan Maret bila memang Oda menginginkan alur yang cepat, dan bisa juga terjadi di awal bulan April nih kalau Oda ingin memperlambat alurnya sedikit dengan memperlihatkan pertarungan-pertarungan dari karakter lain terlebih dahulu. Di final battle tersebut, sudah 90% pasti bahwa Luffy akan mendapatkan power up baru untuk benar-benar mengalahkan Kaido. Nah, pertanyaannya sekarang tinggal power up apa yang akan diberikan Oda kepada Luffy? Apakah Awakening Gomu Gomu no Mi seperti yang terjadi kepada Kid dan Law? Atau justru kita akan melihat Gear 5 terbarunya Luffy yang digadang-gadang akan bernama Tiger Man? Nah, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Plot selanjutnya yang menurut admin juga sangat mungkin terjadi di tahun 2022 ini adalah kematian dari Shogun Kurozumi Orochi. Yep, meskipun Oda sebenarnya jarang membunuh seorang karakter di cerita One Piece, namun admin rasa Orochi ini memang layak dibunuh. Sebab, admin merasa Orochi sendiri hanya hidup untuk balas dendam dan semasa hidupnya hanya menyiksa rakyat Wano Kuni, dan bahkan dialah dalang dari kematian Shogun Wano Kuni yang sesungguhnya, yakni Kozuki Oden. Jadi menurut admin, puncak dari seluruh kemarahan, kesedihan, kesengsaraan, dan juga kebencian rakyat Wano Kuni terhadap rezimnya Orochi hanya bisa ditebus dengan kematian Orochi itu sendiri. Selain itu, admin juga tidak melihat peran penting Orochi di masa depan. Jadi peluang Orochi untuk benar-benar mati di perang Wano Kuni kali ini sangatlah tinggi. Dan bila melihat alur yang tengah berjalan saat ini, admin rasa kematian Orochi tersebut akan terjadi di sekitar pertengahan atau akhir tahun 2022. Nah, mari kita nantikan bersama apakah prediksi admin kali ini benar-benar jitu atau justru jadi zong. Kemudian plot ketiga yang juga berpotensi besar muncul di tahun 2022 adalah akan banyaknya pihak-pihak baru yang ikut muncul ke perang Wano Kuni. Alasan mendasar dari prediksi admin yang satu ini ialah mengacu pada perkataan Oda Sensei yang bilang kalau arc Wano Kuni akan jauh lebih megah ketimbang arc-nya Marineford. Dengan plot cerita yang ada sekarang, admin rasa skalanya kurang megah nih apabila memang mau dibandingkan dengan arc Marineford yang dulu. Maka dari itu, cara untuk membuat arc Wano Kuni kali ini menjadi lebih meriah ketimbang arc Marineford dahulu adalah dengan memperluas skala peperangannya, yang berarti harus menambah pihak yang ikut berperang. Nah, ada 3 pihak yang menurut admin sudah 90% nih akan pasti datang ke Wano. Yang pertama, Straw Hat Grand Fleet, lalu Shanks dan kru bajak laut Akagami yang lainnya, serta Kurohige dan krunya. Nah, Straw Hat Grand Fleet sendiri kemungkinan akan melawan kapal-kapal pemerintah dunia atau sisa anak-anaknya Big Mom apabila benar-benar jadi datang ke Wano Kuni. Sementara Shanks, hampir pasti ia akan bentrok dengan bajak lautnya Kurohige dikarenakan Shanks ingin mencegah Kurohige yang ingin ikut campur dalam pertarungan aliansi Luffy melawan Beast Pirates. Jadi, apakah Straw Hat Grand Fleet, Shanks, dan Kurohige akan benar-benar berlayar ke Wano Kuni? Nah, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar juga ya.
Lalu, plot keempat yang juga sangat berpotensi muncul di tahun 2022 ini tentu adalah scene diangkatnya Kozuki Momonosuke menjadi Shogun Wano Kuni yang baru menggantikan Orochi Mesum. Yep, dengan Oda Sensei yang mengindikasikan bahwa arc Wano Kuni sudah mencapai puncaknya dan bisa saja selesai di tahun 2022, maka otomatis scene Momonosuke diangkat menjadi Shogun yang baru pastinya juga akan dibuat di tahun 2022 ini. Scene ini sendiri merupakan scene yang cukup admin tunggu-tunggu karena pastinya akan menjadi scene yang sangat emosional di mana Momonosuke akan mewujudkan apa yang ayahnya gagal wujudkan. Nah, mari kita nantikan bersama akan sekeren apa Oda Sensei menggambar adegan epik yang satu ini. Nah, plot berikutnya yang admin rasa juga akan muncul di tahun 2022 ini adalah update mengenai pertambahan jumlah bounty untuk kru Straw Hat Pirates. Nah, penambahan jumlah bounty dalam cerita One Piece sendiri selalu menjadi hal yang menarik yang dinantikan tentunya oleh seluruh fans di setiap berakhirnya suatu arc. Dengan arc Wano Kuni sendiri yang kemungkinan akan berakhir di tahun 2022 juga, maka kita masih punya kesempatan nih untuk menutup tahun 2022 dengan ditampilkannya jumlah bounty terbaru dari kru topi jerami. Admin sendiri sedang dalam tahap editing video teori One Piece selanjutnya, yaitu mengenai prediksi jumlah bounty terbaru dari kru topi jerami selepas arc Wano Kuni selesai. Videonya mungkin akan admin upload beberapa hari setelah video ini tayang. Jadi untuk kalian yang sudah penasaran berapa nih kisaran jumlah bounty Luffy dan kawan-kawan, yuk tekan tombol subscribe-nya supaya bisa kalian tonton langsung begitu videonya selesai admin rilis. Nah, jadi kalian bisa membandingkan juga nih, apakah prediksi admin nantinya akan benar-benar sesuai dengan jumlah asli dari bounty kru topi jerami yang kemungkinan besar akan diupdate tak lama setelah arc Wano Kuni selesai. Kemudian, plot selanjutnya yang juga ditunggu-tunggu oleh para fans dan juga berpeluang muncul di tahun 2022 ialah diungkapnya identitas asli dari Admiral Ryokugyu yang misterius. Admiral Ryokugyu sendiri debut di manga di chapter 905 yang lalu, di mana kita diperlihatkan siluet dari pria berambut panjang ini. Ryokugyu sendiri memiliki arti banteng hijau, dan oleh karena itu, banyak yang berteori nih kalau Admiral yang satu ini adalah pemakan buah iblis Zoan tipe banteng. Namun, tidak ada argumen pendukung yang kuat mengenai klaim yang satu ini. Dikarenakan masih banyaknya misteri mengenai Admiral Ryokugyu yang satu ini, maka tidak heran banyak yang menantikan terungkapnya sosok Admiral yang satu ini, ya minimal wajah atau nama aslinya lah. Dan dengan arc Wano Kuni yang menurut Oda Sensei sudah mendekati akhir, maka kita boleh-boleh saja berandai ini, identitas asli Admiral Ryokugyu ini akan terungkap di akhir tahun 2022. Plot berikutnya yang juga berpotensi muncul di tahun 2022 ialah akan dimulainya arc baru yang banyak digadang-gadang akan bernama arc Pulau Elbaf. Memang kalau dipikir-pikir, dimulainya arc baru ini memang terbilang cepat apabila melihat dari berjalannya arc Wano Kuni yang cukup banyak dipenuhi dengan adegan flashback, terutama flashbacknya Kozuki Oden. Namun, Oda Sensei nampaknya tidak ingin bertele-tele lagi dalam menggambar bagian terakhir dari arc Wano Kuni, terbukti dengan KO-nya para Tobiropo dan juga All Star dalam tempo yang terbilang cepat, hanya jeda beberapa puluh chapter saja. Nah, bila Oda Sensei terus menggambar dengan tempo yang cepat seperti ini, tidak banyak flashback dan juga tidak banyak libur, bukan tidak mungkin nih kita akan melihat ending arc Wano Kuni kali ini lebih cepat dari yang kita perkirakan. Dan maka dari itu juga, kita mungkin akan memasuki arc baru, yaitu yang diperkirakan akan bernama arc Pulau Elbaf, bahkan sebelum memasuki tahun 2023. Admin sih 50-50 dengan prediksi yang satu ini. Bagaimana dengan kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Nah, plot terakhir yang menurut admin bakal muncul juga di tahun 2022 ini adalah mengenai penjelasan yang lebih detail dan rinci mengenai sosok Joy Boy. Buat kalian yang sudah nonton beberapa video admin sebelumnya, rasanya sudah tahu kan kalau admin beberapa kali membuatkan teori mengenai identitas asli dari Joy Boy yang sebenarnya. Namun, seluruh prediksi admin tersebut masihlah hanya sebatas teori yang kejelasan resminya dari Oda Sensei sendiri masih admin nantikan, persis seperti yang para fans lainnya nantikan. Nah, dengan nama Joy Boy yang sudah beberapa kali disinggung oleh Kaido dan King di chapter-chapter sebelumnya, maka admin yakin nih, akan ada penjelasan yang lebih rinci dari Kaido di beberapa chapter mendatang mengenai sosok asli dari Joy Boy ini.
Dengan kata lain, di bulan-bulan awal tahun 2022 ini, admin prediksi kita akan mendapat lebih banyak info mengenai sosok dan misteri dari siapa itu Joy Boy dan identitas aslinya. Nah, itu dia ke-8 plot dalam cerita One Piece yang admin prediksikan bakal muncul selama tahun 2022 ini. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman punya pendapat mengenai plot lain yang juga mungkin bakal muncul di tahun 2022 ini? Boleh banget nih, sampaikan di kolom komentar ya guys. Siapa tahu kalau teori kalian keren dan masuk akal, akan admin jadikan topik pembahasan di video berikutnya, plus ada fees nilai 50.000 untuk kalian yang idenya terpilih. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini, agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.